Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,09% ke angka 6.681. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ternyata sudah dilepas Bapak Loh Keng Hong. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten yang terlihat diakumulasi oleh direkturnya sendiri, tapi secara tren saat ini masih bergerak downtrend. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BBKP. Saham BBKP hari ini masih turun 1% lebih ke harga 99. Bisa kita lihat di grafik, dalam beberapa bulan terakhir ini BBKP trennya memang masih bergerak sideways. Tapi jika kita perhatikan walaupun sideways, BBKP saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 150. Jadi cara tren sebenarnya BBKP tren jangka menengahnya sampai tren jangka panjang masih bergerak downtrend. Tapi jika kita perhatikan, BBKP sempat mencoba untuk break garis EMA 50, ternyata gagal break dan kembali turun menuju support psikologisnya di harga 100. Dari bulan Desember tahun lalu, BBKP selalu kuat bertahan di atas support psikologis ini. Setiap kali mengetes harga 100, BBKP mulai sideways dan sempat berhasil rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50. Tapi setelah itu kembali turun karena gagal menyentuh garis EMA 150. Dan saat ini BBKP jika kita lihat kembali turun di bawah harga 100. Jadi harus hati-hati apabila minggu ini terkonfirmasi BBKP turun menembus support psikologis ini, BBKP akan melanjutkan downtrendnya. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa direkturnya sendiri memborong sahamnya. Bisa kita lihat direktur BBKP mengakumulasi saham BBKP pada tanggal 23 Mei kemarin. Tapi jumlah akumulasinya tidak terlalu besar, bisa kita lihat hanya sekitar 36 jutaan. Dan selain itu, BBKP memang beberapa waktu yang lalu baru selesai reissue. Jadi ingat, secara teknikal saat ini sudah mulai melemah, harus hati-hati walaupun direktur sendiri mengakumulasi di sekitar harga 100, tapi secara teknikal saat ini saya lihat BBKP masih ada potensi untuk turun di bawah harga 100. Dan dari data broker Summary pun bisa kita lihat penurunan hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi saham BBKP. Jadi untuk BBKP apabila teman-teman sudah punya saham ini, masih bisa hold terus selama harga psikologis di harga 100 tidak dilewati. Tapi apabila kita pantau ternyata minggu ini terkonfirmasi break, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss. Karena BBKP saya lihat berpotensi lanjut turun menuju harga 90. Jadi support berikutnya apabila harga 100 lewat itu di sekitar harga 90. Jadi harus hati-hati, secara tren akan lanjut downtrend. Karena jika kita lihat history sebelumnya, BBKP tahun lalu juga setahu saya melakukan reissue di sekitar 200-an. Setelah selesai reissue, harganya bukannya naik, malah lanjut turun sampai harga 100 ini. Ini yang membuat harus hati-hati karena secara tren pun BBKP masih bergerak sangat downtrend. Sekarang kita coba analisa saham Kalbe yang jika kita lihat hari ini naik hampir 3% ke harga 2110. Dan secara tren jika kita perhatikan, Kalbe secara tren masih sideways dan masih kuat berada di atas support di EMA 150. Beberapa kali mengetes support EMA 150, Kalbe masih bisa bertahan dan rebound. Dan pada awal Mei malah sempat naik kembali di atas garis EMA 50 menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di 2200. Tapi setelah gagal break, Kalbe kembali melemah dan jika kita lihat minggu lalu mengetes garis EMA 150 dan saat ini berhasil rebound dan kenaikan ini membuat Kalbe berada tepat di resisten EMA 50 di sekitar harga 2110. Dan Kalbe merupakan salah satu saham yang kami bahas pada live streaming hari Minggu malam kemarin. Dan kami sarankan untuk masuk watchlist. Selain Kalbe yang di support EMA 50 bisa kita lihat masih ada saham Pewon. Jadi bisa kita perhatikan garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat kenaikan hampir 3% ini ada akumulasi. Sedangkan asing memang 4 hari terakhir masih keluar dari saham Kalbe. Jadi Kalbe merupakan salah satu saham yang kami pantau
Dan saat ini sebenarnya sudah mencapai target untuk take profit karena sudah naik mengetes garis EMA 50. Jadi apabila minggu ini kita pantau Kalbi ternyata gagal break garis EMA 50, untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 2050 sampai 2060, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan karena candle hari ini sangat solid dan ada akumulasi, saya lihat Kalbi memang masih ada potensi untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik menuju target berikutnya sekitar 2200. Tapi tetap saja walaupun ada potensi untuk break, garis EMA 50 merupakan target untuk take profit jangka pendek. Jadi untuk teman-teman yang saat ini belum sempat entry, Kalbi juga sebenarnya masih bisa dipantau, tapi wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 atau tunggu kembali di garis EMA 150 untuk re-entry kembali di daerah supportnya. Dan tadi kita bahas P1 sebentar, sekarang kita coba analisa saham P1. Bisa kita lihat P1 hari ini juga masih bisa rebound 1% lebih ke 476. Jadi sama bisa kita lihat sini, P1 sebelumnya mengetes garis support EMA 50. Karena saya pribadi memang suka men-screening saham-saham yang saat ini berada di sekitar support EMA 50 150, karena apabila mengetes support tersebut ada potensi untuk rebound. Dan hari ini P1 juga berhasil rebound dari supportnya. Dan untuk resisten bisa kita lihat memang di sekitar 480. Dan secara teknikal P1 saat ini trennya masih bergerak sideways, dan untuk tren jangka menengah juga masih oke karena masih berada di atas kedua daerah supportnya. Jadi support EMA 50 di harga 470, support EMA 150 saat ini di sekitar 464. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham P1 ini. Jadi P1 saya lihat masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes 480 sampai 488. Karena sebelumnya beberapa kali juga berhasil naik di atas harga ini, tapi selalu belum terkonfirmasi break dan gagal naik melewati 488. Jadi apabila teman-teman sudah masih dapat di sekitar garis EMA 50 ini, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata P1 masih kesulitan untuk break resisten 480 sampai harga 488. Atau bisa saja hold saja terus selama garis EMA 150 ini tidak terlewati untuk tren yang lebih lama. Sekarang saya coba analisa saham BBYB yang hari ini malah turun tajam dan turun di bawah support psikologisnya di harga 500. Jadi bisa kita perhatikan BBYB secara teknikal hampir mirip dengan BBKP. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break, sehingga secara tren masih bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini BBYB sudah turun sangat dalam. Jadi sempat beberapa kali mengetes garis EMA 50, ternyata gagal break, setelah itu terus bergerak turun. Dan penurunan hari ini lumayan tajam dan malah berada di bawah support psikologis di 500. Memang ini belum terkonfirmasi break harga 500, tapi apabila besok terkonfirmasi break, BBYB akan berpotensi untuk lanjut downtrend dan harga 500 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman masih hold saat BBYB saat ini. Jadi sebelumnya jika kita perhatikan BBYB juga sempat turun dalam dan berada di bawah harga 500, tapi karena candle waktu itu juga belum terkonfirmasi break, BBYB masih berhasil rebound dan melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini BBYB juga turun di bawah harga 500, dan ingat ini juga belum terkonfirmasi break. Apabila minggu ini kembali naik data harga 500, maka support ini masih bisa bertahan, dan saya lihat BBYB masih ada potensi untuk kembali naik ke 530 sampai 550 kembali untuk tren jangka pendek. Dan garis MACD terlihat saat ini memang sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat ini ada distribusi besar, dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham BBYB. Jadi harus hati-hati penurunan tajam hari ini kena candle yang solid plus ada distribusi besar. Jadi saya lihat BBYB sebenarnya masih ada potensi untuk turun menembus support psikologi ini dan lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 470. Jadi saat ini sebaiknya jauhin dulu saham BBYB apabila memang terkonfirmasi harga 500 terlewati. Karena apabila 500 terlewati secara tren menurut saya saat ini BBYB sudah kurang oke untuk entry. Jadi sebaiknya cari saham lain atau tunggu BBYB mulai sideways dulu baru coba ikutan entry di harga bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.